slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez ditargetkan raih podium untuk Gresini Racing. Bos Ducati janji update Desmosedici GP23 mulai MotoGP Austria 2024. Dalam dunia MotoGP yang penuh dengan persaingan ketat, Marc Marquez, salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah balap motor, kini menghadapi tantangan baru bersama tim Gresini Racing. Setelah melalui berbagai cobaan dan masa sulit akibat cedera yang berkelanjutan, Marquez kini ditargetkan untuk kembali meraih podium di paruh kedua ajang MotoGP 2024, sebuah tugas yang tidak mudah. Namun bukan mustahil bagi pembalap dengan segudang prestasi seperti dirinya. Gresini Racing, tim independen yang memiliki sejarah panjang dalam kejuaraan dunia balap motor, telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung Marquez dalam meraih kembali kejayaan di lintasan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Marquez, tim ini optimis bahwa mereka dapat bersaing di barisan depan, meskipun persaingan di MotoGP semakin intens setiap tahunnya. Yang menjadi sorotan adalah peran Ducati, produsen motor yang menjadi mitra teknis Gresini Racing. Dalam sebuah pernyataan terbaru, bos Ducati memberikan angin segar dengan menjanjikan pembaruan signifikan pada Desmosedici GP23, motor yang akan digunakan Marquez mulai dari seri MotoGP Austria. 2024 pembaruan ini diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi Marquez, memungkinkan dirinya untuk bersaing dengan pembalap-pembalap top lainnya. Desmosedici GP23, yang telah dikenal sebagai salah satu motor tercepat dan paling stabil di lintasan, akan mendapatkan serangkaian upgrade teknologi. Bos Ducati mengungkapkan bahwa pembaruan ini mencakup peningkatan pada sistem aerodinamika, performa mesin, dan pengendalian motor di tikungan, aspek-aspek yang krusial untuk menghadapi karakteristik sirkuit-sirkuit MotoGP yang menantang. Dengan pembaruan ini, Ducati berharap dapat memberikan Marquez dan Gresini Racing peluang yang lebih besar untuk meraih hasil terbaik. Marc Marquez sendiri telah menunjukkan semangat juang yang tak pernah padam, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dalam beberapa musim terakhir. Cedera serius yang dialaminya sempat membuat karirnya terguncang, namun Marquez selalu kembali dengan determinasi yang luar biasa. Dengan dukungan penuh dari Gresini Racing dan Ducati, Marquez kini memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia MotoGP. Tidak hanya itu, kolaborasi antara Marquez dan Gresini Racing juga diharapkan dapat membawa semangat baru dalam tim, yang selama ini telah berjuang keras untuk menjadi yang terbaik di antara tim independen. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan sumber daya teknis dari Ducati, Gresini Racing menargetkan hasil yang lebih baik di musim 2024, terutama dengan harapan podium di seri-seri utama. MotoGP Austria 2024 akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Marquez dengan Desmosedici GP23 yang telah diperbarui. Sirkuit Red Bull Ring yang dikenal dengan karakteristik kecepatan tinggi dan tikungan tajam akan menjadi ujian yang tepat untuk melihat sejauh mana pembaruan ini memberikan dampak pada performa Marquez. Para penggemar MotoGP tentu sangat menantikan aksi Marquez di atas motor baru ini, mengingat potensinya yang besar untuk kembali merajai lintasan balap. Dengan segala persiapan yang sedang dilakukan, musim MotoGP paruh kedua 2024 diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik, dengan banyak drama, persaingan sengit, dan tentunya aksi-aksi spektakuler dari para pembalap, termasuk Marc Marquez yang kini tengah bersiap untuk kembali ke puncak kejayaannya. Apakah Marquez dan Gresini Racing akan berhasil menggapai podium? Hanya waktu yang akan menjawabnya, namun satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju pada mereka di seri-seri berikutnya. Francesco Bagnaia peringatkan Ducati, Marc Marquez bisa jadi pedang bermata dua bagi Ducati. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang musim ini resmi dipromosikan ke tim pabrikan Ducati untuk musim depan, banyak menuaikan pro dan kontra. Tak hanya Marc Marquez saja, tim pabrikan Ducati sendiri juga mendapatkan komentar dari pengamat dan pembalap MotoGP. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez disebut-sebut sebagai duet terbaik dalam sejarah Ducati di MotoGP.
Bahkan, mereka digadang-gadang mampu mengungguli duet legendaris Valentino Rossi dan Nicky Hayden yang pernah membela Ducati lebih dari 1 dekade lalu. Namun, Pecco Bagnaia tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan tersebut. Bagnaia, yang merupakan murid Valentino Rossi, melihat potensi bahaya dari kemitraannya dengan Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, kehadiran Marquez bisa menjadi pedang bermata dua bagi tim Ducati. Awalnya, Ducati fokus pada pembalap muda dan memberi mereka kesempatan di tim pabrikan. Kini, mereka merekrut Marc, yang memiliki banyak gelar juara, kata Bagnaia. Tentu, dia akan sangat kompetitif. Tapi, situasi ini bisa menjadi sangat positif, atau malah bumerang bagi Ducati, lanjutnya. Menyatukan dua juara MotoGP dalam satu tim memang tidak mudah. Contoh nyatanya adalah persaingan sengit antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha. Kedua pembalap bintang ini memiliki ego besar dan sama-sama tidak mau kalah. Selain itu, hubungan antara Bagnaia dan Marquez sejak awal memang tidak terlalu akrab. Belum lagi mengingat perseteruan Marquez dengan guru Bagnaia, Valentino Rossi. Namun, Bagnaia tetap optimis, "Aku berpikir kami berdua cukup pintar untuk membuat semuanya berjalan dengan baik," harapnya. Bagnaia juga menyoroti keputusan Ducati yang akan kehilangan 1 tim dan 3 pembalap di musim depan. Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi memutuskan untuk bergabung dengan pabrikan lain di MotoGP 2025. Jumlah motor Ducati pun akan berkurang dari 8 menjadi 6, dengan hanya 3 motor spek pabrikan yang tersisa. Sebagai juara bertahan, Bagnaia merasa Ducati akan kehilangan banyak hal. Biasanya, para pembalap bisa tampil kompetitif dengan saling mempelajari data satu sama lain. Dengan berkurangnya jumlah motor, Ducati mungkin akan kehilangan keunggulan tersebut. Dengan segala kritikan yang dihadapi, masa depan Marc Marquez di MotoGP 2025 masih penuh dengan tanda tanya besar. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Marquez tidak akan menyerah. Ia terus bekerja keras. Apakah Marquez akan mampu bangkit dari keterpurukannya dan kembali meraih kemenangan? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, perjalanan Marquez di MotoGP 2025 ini akan menjadi salah satu cerita yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Marc Marquez belum bisa raih podium di MotoGP 2024, tekanan dari Honda dan masalah Desmosedici GP23 jadi penyebab. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, hingga kini belum mampu meraih podium di MotoGP 2024. Meskipun sudah menunjukkan kerja keras yang luar biasa, kenyataan pahit ini masih harus diterima oleh Marquez dan timnya. Ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab utama dari keterpurukan ini, dan semuanya berkaitan erat dengan masa lalunya bersama Honda serta kondisi teknis motor yang digunakan saat ini. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah trauma yang masih membayangi Marquez akibat tekanan besar yang ia alami saat masih bersama Honda. Selama bertahun-tahun, Marquez menjadi andalan utama Honda di MotoGP, dengan ekspektasi yang sangat tinggi untuk selalu berada di puncak. Namun, beban tersebut tampaknya meninggalkan bekas yang mendalam, baik secara mental maupun fisik, pada dirinya. Pada musim 2024, tekanan untuk bangkit dan kembali mendominasi lintasan membuat Marc Marquez harus menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Sayangnya, tekanan ini tidak hanya mempengaruhi performa Marquez di lintasan, tetapi juga memengaruhi kepercayaan dirinya. Meskipun kini ia berada di bawah naungan Gresini Racing, bayang-bayang masa lalu tersebut masih terasa sangat nyata, menghambat kemampuannya untuk tampil maksimal. Selain trauma mental, masalah teknis pada motor yang digunakan oleh Marquez juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuannya di MotoGP 2024. Desmosedici GP23, motor yang seharusnya menjadi senjata andalan Marquez, ternyata tidak mampu memberikan performa yang diharapkan. Bos Gresini Racing, Michele Massini, telah secara terbuka mengungkapkan bahwa Desmosedici GP23 yang digunakan oleh Marquez mengalami beberapa pemotongan atau penyunatan dalam spesifikasinya. Hal ini berdampak langsung pada performa motor tersebut di lintasan, membuat Marquez kesulitan untuk bersaing dengan para pembalap lain yang menggunakan motor dengan spesifikasi yang lebih baik. Massini juga menambahkan bahwa perubahan pada motor ini membuatnya kehilangan banyak potensi, terutama dalam hal kecepatan dan kestabilan di tikungan.
Meski Marquez telah berusaha keras untuk mengatasi kekurangan ini melalui berbagai penyesuaian dan strategi di lintasan, hasil yang diinginkan belum juga tercapai. Meskipun demikian, Marquez tetap mendapatkan dukungan penuh dari timnya. Michele Massini, sebagai bos Gresini Racing, telah menyaksikan langsung kerja keras yang dilakukan oleh Marquez selama ini. Ia menyadari bahwa Marquez telah memberikan yang terbaik dari dirinya, meskipun hasilnya belum memuaskan. Massini percaya bahwa dengan waktu dan perbaikan yang tepat pada motor, Marquez masih memiliki potensi besar untuk kembali ke puncak dan meraih podium di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya mendukung Marquez secara mental, agar ia dapat pulih sepenuhnya dari trauma masa lalu dan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan segala tantangan yang dihadapi, masa depan Marc Marquez di MotoGP 2024 masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Marquez tidak akan menyerah begitu saja. Ia terus bekerja keras, didukung oleh timnya di Gresini Racing, untuk kembali menemukan bentuk terbaiknya. Apakah Marquez akan mampu bangkit dari keterpurukannya dan kembali meraih kemenangan? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, perjalanan Marquez di MotoGP 2024 ini akan menjadi salah satu cerita yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Legenda MotoGP Valentino Rossi akhirnya buka suara perihal perekrutan Marc Marquez ke Ducati. Ducati Corse pabrikan yang bermarkas di Bologna, Italia, resmi merekrut pembalap top dunia Marc Marquez dengan kontrak durasi 2 tahun. Keputusan Ducati ini, yang dimana sangat menuai pro dan kontra. Seperti yang diketahui, Martin, Bastianini, dan Marquez tadinya sama-sama menjadi kandidat tandem Pecco Bagnaia mulai musim depan. Nama Bezzecchi sempat diperhitungkan akhir tahun lalu, tetapi dicoret usai ia tampil terseok-seok musim ini. Usai melakukan evaluasi, Ducati akhirnya memilih Marquez, yang lebih senior ketimbang 3 rider lainnya. Valentino Rossi, pembalap legenda MotoGP yang kini turun dalam ajang kejuaraan ketahanan dunia FIA bersama tim-tim WRT, mengaku heran melihat keputusan Ducati, yang selama ini program juniornya dikenal jitu. Valentino Rossi juga meyakini wajar jika Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi merasa dikhianati oleh Ducati usai Marc Marquez dipromosikan sebagai rider kedua Ducati Lenovo Team di MotoGP. Kedatangan Marquez juga dianggap bisa memicu rivalitas sengit dengan Bagnaia. Meski begitu, Rossi mengaku yakin bahwa Bagnaia akan tetap fokus memburu hasil terbaik. Pasalnya, ia telah membuktikan diri bisa menjadi juara dunia melawan para rider yang tak kalah tangguh. Saya tak terlalu paham cerita ini dengan baik. Segalanya tampak selesai dengan kedatangan Jorge ke tim pabrikan. Namun, Bagnaia sudah siap. Dia 2 kali juara MotoGP, tahun ini bertarung demi meraih gelar ketiganya secara beruntun. Menurut saya, Pecco tak butuh Marc di garasinya untuk membuktikan bahwa dia rider nomor 1, ujar Rossi. Keputusan Ducati memilih Marquez juga dapat kecaman dari tim prinsipal Prima Pramac Racing, Paolo Campinotti. Ia merasa kecewa melihat Martin, yang sudah ia didik sejak 2021, justru tak terpilih. Atas alasan inilah, Pramac memutuskan pergi dari Ducati menuju Yamaha. Rossi pun yakin ini adalah blunder dari Ducati. Konsekuensi dari ini semua adalah putusnya aliansi dengan Prima Pramac Racing. Padahal, Ducati sudah membentuk sistem yang menarik, dengan piramida yang membantu rider muda berprogres, sembari bermimpi bergabung dengan tim pabrikan suatu saat nanti, ungkap sang 9 kali juara dunia. Bagnaia sendiri merupakan pembalap Pramac keempat yang dapat tempat di tim pabrikan Ducati, setelah Andrea Iannone, Danilo Petrucci, dan Jack Miller. Pecco sudah naik, sementara Martin dan Bezzecchi juga berharap mencapainya. Namun, mereka malah memilih Marc, tutur Rossi. Sebuah hal wajar jika para pembalap muda, yang sudah setia pada sebuah pabrikan bertahun-tahun, merasa dikhianati. Wajar saja bagi mereka untuk berkata bahwa pemilihan Marquez adalah sebuah lelucon. Dalam sekejap, Martin, Bezzecchi, dan Bastianini tak lagi diperhitungkan, pungkasnya. Sebagai catatan, Martin dan Bezzecchi akan bertandem di Aprilia Racing, sementara Bastianini dipastikan pindah ke Red Bull KTM Tech 3. Serta tim Prima Pramac resmi bergabung dengan Yamaha. Pedro Acosta komentari penampilan Marc Marquez yang tak bisa podium dan teknik towingnya memalukan MotoGP.
MotoGP Silverstone 2024 menghadirkan banyak kejutan dan drama di lintasan, namun salah satu sorotan utama adalah penampilan Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Meski hanya berhasil finish di posisi keempat, penampilannya menuai kritik keras dari Pedro Acosta, salah satu bintang muda yang sedang naik daun di dunia balap motor. Acosta tidak hanya mengkritik hasil akhir Marquez, tetapi juga teknik towing yang dianggapnya memalukan dan tidak memberikan contoh yang baik bagi pembalap lainnya. Marc Marquez, yang sudah tidak asing dengan sorotan publik, memulai balapan dengan harapan tinggi dari tim dan penggemarnya. Namun, di sirkuit Silverstone yang terkenal menantang, Marquez hanya mampu finish di posisi keempat. Meski ini bukan hasil yang buruk, bagi seorang pembalap sekaliber Marquez yang sudah 7 kali menjadi juara dunia, ini tentu di bawah ekspektasi. Pedro Acosta, yang dikenal dengan gaya balap agresif dan keberanian di lintasan, tidak menahan diri dalam memberikan pendapatnya tentang penampilan Marquez. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Acosta menyatakan bahwa hasil Marquez di Silverstone adalah bukti bahwa teknik towing yang sering digunakan oleh Marquez tidak efektif dan bahkan memalukan. Percuma saja jika seorang pembalap kelas dunia seperti Marquez hanya bisa finish di posisi keempat. Teknik towing yang selalu ia gunakan bukan hanya tidak efektif, tapi juga memalukan bagi MotoGP. Seorang pembalap yang telah mencapai juara dunia seharusnya bisa memberikan contoh yang baik di lintasan, ujar Acosta dengan nada tajam. Teknik towing, di mana seorang pembalap mengikuti pembalap lain untuk mendapatkan keuntungan aerodinamis, telah menjadi topik kontroversial di dunia MotoGP. Marquez seringkali menggunakan teknik ini, terutama di sesi kualifikasi, untuk mendapatkan waktu lap terbaik. Namun, teknik ini tidak selalu disukai oleh pembalap lain dan penggemar, karena dianggap tidak menunjukkan keterampilan murni pembalap dan bisa berisiko menyebabkan kecelakaan. Komentar Acosta terhadap Marquez bisa membawa dampak besar dalam dunia MotoGP. Sebagai salah satu bintang muda yang sedang naik daun, pendapat Acosta memiliki bobot dan bisa mempengaruhi pandangan publik serta pembalap lainnya. Kritik ini bisa memicu diskusi lebih lanjut tentang penggunaan teknik towing dan bagaimana MotoGP bisa memastikan bahwa olahraga ini tetap menjadi ajang yang adil dan kompetitif. Meski kritik dari Acosta cukup tajam, tidak bisa dipungkiri bahwa Marquez adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada di MotoGP. Karirnya penuh dengan prestasi gemilang dan momen-momen menakjubkan di lintasan. Namun, beberapa tahun terakhir, Marquez menghadapi banyak tantangan, termasuk cedera serius yang mempengaruhi performanya. Meski begitu, ekspektasi tetap tinggi bagi pembalap dengan reputasi sepertinya. Kritik dari Acosta juga menunjukkan betapa kompetitifnya MotoGP saat ini, dengan banyak pembalap muda yang siap mengambil alih panggung utama. MotoGP terus berkembang dengan munculnya talenta-talenta baru yang siap bersaing dengan para veteran. Acosta, dengan keberanian dan keterampilannya, jelas merupakan salah satu pembalap yang akan menjadi pusat perhatian di masa depan. Balapan MotoGP di Silverstone 2024 bukan hanya tentang siapa yang finish di podium, tetapi juga tentang bagaimana penampilan dan strategi para pembalap dinilai oleh rekan-rekan mereka. Kritik tajam dari Pedro Acosta terhadap Marc Marquez menunjukkan bahwa di dunia balap yang penuh tekanan ini, setiap detail dan teknik bisa menjadi bahan diskusi dan perdebatan. MotoGP terus menarik perhatian dengan dinamika yang selalu berubah dan pembalap-pembalap yang terus mendorong batasan mereka. Fabio Di Giannantonio bersinar di MotoGP Silverstone 2024, duel sengit dengan Alex Marquez dan gestur "Follow Me" yang mengguncang. MotoGP Silverstone 2024 menjadi saksi ketangguhan dan keberanian Fabio Di Giannantonio, pembalap andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Di Giannantonio tidak hanya berhasil finish di posisi kelima, tetapi juga menampilkan duel sengit dengan Alex Marquez yang membuat para penonton terpana. Kedua pembalap ini sama-sama menggunakan Desmos edisi GP23, namun Di Giannantonio berhasil membuktikan keunggulannya dengan menantang Marquez melalui gestur tangan "Follow Me" yang ikonik. Balapan dimulai dalam cuaca cerah di sirkuit legendaris Silverstone. Dari awal, Di Giannantonio menunjukkan tekadnya untuk meraih hasil terbaik. Start dari barisan tengah, pembalap Italia ini langsung melesat untuk mengejar posisi depan. Dengan kemampuan teknisnya yang luar biasa, ia berhasil menyalip beberapa pembalap dalam beberapa lap pertama.
Momen yang paling dinantikan terjadi di pertengahan balapan, saat Di Giannantonio mulai mendekati Alex Marquez. Kedua pembalap ini dikenal memiliki skill yang hampir setara, dan fakta bahwa keduanya menggunakan motor Desmos edisi GP23 membuat duel ini semakin menarik. Mereka saling menyalip, dengan Di Giannantonio menunjukkan ketepatan dan keberaniannya di setiap tikungan. Dalam beberapa lap, duel ini menjadi sorotan utama balapan. Penonton dan komentator tidak bisa berpaling dari layar saat kedua pembalap ini beradu kecepatan dan strategi. Di Giannantonio menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam memilih titik pengereman dan akselerasi, sementara Marquez berusaha keras untuk mempertahankan posisinya. Puncak dari duel ini terjadi saat Di Giannantonio berhasil menyalip Marquez di tikungan tajam. Setelah berhasil melakukan manuver tersebut, Di Giannantonio langsung memberikan gestur tangan, "Follow me," kepada Marquez. Gestur ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri Di Giannantonio, tetapi juga menjadi tantangan terbuka bagi Marquez untuk terus mengikutinya dan mencoba merebut kembali posisinya. Gestur ini mendapat perhatian luas dari para penonton dan media. Di Giannantonio seolah ingin menegaskan bahwa ia adalah pembalap yang pantas diperhitungkan, dan ia tidak takut untuk menunjukkan keberaniannya di lintasan. Marquez, yang melihat gestur tersebut, hanya bisa mengakui kehebatan rivalnya itu. Setelah duel sengit tersebut, Di Gia berhasil mempertahankan posisinya dan finish di urutan kelima. Hasil ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat persaingan ketat di MotoGP musim ini. Di Gia membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pembalap top dunia. Dalam wawancara setelah balapan, Di Gia mengungkapkan rasa puasnya. "Ini adalah balapan yang sangat menantang, dan saya sangat senang dengan hasil ini. Duel dengan Alex sangat seru, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa lebih cepat darinya. Gestur, follow me, itu adalah cara saya untuk mengatakan bahwa saya siap menghadapi tantangan apapun," kata Di Giannantonio dengan senyum bangga. Sementara itu, Alex Marquez memberikan penghormatan kepada Fabio Di Giannantonio atas performanya. "Dia adalah pembalap yang sangat tangguh. Saya mencoba untuk menyalipnya kembali, tapi dia berhasil mempertahankan posisinya dengan sangat baik. Gestur tangannya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, dan saya menghormatinya untuk itu," ujar Marquez. Penampilan impresif Fabio Di Giannantonio di Silverstone tidak hanya meningkatkan posisinya di klasemen, tetapi juga memberikan dorongan semangat bagi tim Pertamina Enduro VR46 Racing. Tim ini berharap bahwa hasil positif di Silverstone akan menjadi awal dari serangkaian prestasi di balapan-balapan berikutnya. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia juga mendapat hiburan luar biasa dari duel ini. Aksi-aksi menegangkan dan gestur menantang dari Di Giannantonio akan terus dikenang sebagai salah satu momen terbaik dalam sejarah MotoGP. MotoGP Silverstone 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Fabio Di Giannantonio, di mana ia tidak hanya berhasil finish di posisi kelima, tetapi juga menunjukkan mental juara melalui duel sengit dengan Alex Marquez. Gestur, follow me, yang ditunjukkan Di Giannantonio menjadi simbol keberaniannya dan kepercayaan dirinya di lintasan. Aksi-aksi menegangkan ini tentunya akan terus dikenang oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia, dan Di Giannantonio telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di ajang balap motor paling bergengsi ini. I don't ever slow